Oke, halo semuanya, lagi sama gue Luis di Kineta ID. Oke, jadi gue sebelumnya mau minta maaf dulu karena kalau kalian lihat mata gue ini merah sebelah, jadi ini memang kondisinya mata gue tuh lagi sakit. Jadi di beberapa video ke depan kalian akan melihat mata gue merah sebelah kayak gini. Nah, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas soal mechanical keyboard lagi. Jadi di bulan lalu kan kita udah lihat ya, banyak banget brand mechanical keyboard yang rilis keyboard-keyboard barunya, kayak dari Rexus, Phanteks, sampai ke Vortex series juga udah ngeluarin produk-produknya mereka. Dan gue penasaran sama satu brand, yaitu Noir, karena produk mereka yang terakhir rilis itu kan adalah Noir Z1 dan juga Z2 yang pada waktu itu cukup rame dan eksekusinya juga lumayan oke. Tapi gue penasaran karena mereka belum rilis produk juga sampai sekarang. Dan sekarang gue udah pegang barang terbarunya mereka. Yang dimana di produk keyboard mereka yang kali ini itu mereka tidak sendiri, tapi mereka itu berkolaborasi sama satu brand yang bernama Yunzi. Jadi kalau kalian nggak tahu, Yunzi itu adalah sebuah brand yang dimana fokus produknya itu adalah ke mechanical keyboard juga. Dan di kolaborasi Noir X Yunzi Collaboration Series Volume 1 ini, mereka itu ngebawa basis desainnya si Yunzi Kinovo IF98 tapi dengan desain ciri khasnya Noir yang nanti akan gue jelasin lebih lanjut. Nah, secara singkat, keyboard ini tuh adalah keyboard yang punya koneksi wireless 3 koneksi, gasket mount, cherry profile PVT double shot, hot swap juga, yang dimana harganya ini bakalan di 1,49 jutaan atau sekitar 1,5 jutaan. Dan untuk layoutnya sendiri, dia ini layoutnya itu bisa dibilang full size atau dia tuh punya total 98 keys, yang dimana dia ini lebih compact daripada keyboard full size biasa. Karena di bagian numpad dan juga arrow key-nya tuh dibikin lebih mepet dan dikasih jarak sedikit biar lebih kelihatan proporsional. Jadi kalau kalian mungkin bekerja atau kalian sehari-harinya butuh numpad, ini adalah keyboard yang bisa dipakai untuk menggunakan numpad. Lalu kalau ngomongin desainnya sendiri, yang ngebedain ini sama basisnya IF98 itu adalah dari sisi badge yang ada di atas numpadnya, yang dimana sekarang dikasih desain dan tulisan atau tagline Do More With Less dari Noir. Dan selain itu di bagian belakangnya pun juga ada tulisan Collaboration Series Volume 1, jadi kita bisa expect ada Volume 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu, dan selain itu untuk yang warna yang gue pilih sendiri itu adalah versi yang warna hitam, yang dimana ada versi warna putih sama warna biru juga kalau gue nggak salah. Dan untuk warna keycapsnya sendiri tuh di sini yang warna hitam pakai kombinasi warna hitam, abu-abu sama beige gitu ya harusnya. Dan dari segi warna overall dan segi desainnya gue nggak ada komplain sama sekali, ini minimalis dan gue pribadi pun suka banget sama kombinasi dari colorway si Noir X Yunzi Collaboration Series Volume 1 ini. Selain itu di bagian backnya ini juga dikasih semacam external weight aluminium, jadi bikin si keyboard ini kerasa lebih berat sedikit dibandingkan dengan keyboard 98 key yang lain yang ada sebelumnya yang pernah gue bahas. Gitu, dan selain itu dia ada aksen warna emasnya juga di bagian atasnya yang bikin dia ini jadi berbeda banget ya secara desain kalau dibandingkan sama keyboard-keyboard pre-built yang sebelumnya udah pernah gue review, yang dimana bisa dibilang sebelum-sebelumnya itu cukup polos di sana, tapi di sini desainnya cukup menarik menurut gue dan cukup beda lah. Dan intinya secara desain gue nggak ada komplain di keyboard ini karena semuanya udah manis dan dieksekusi dengan cukup oke menurut gue. Selain itu untuk tempat nyimpan dongle sendiri pun di sini cukup pinter menurut gue, karena di sini tuh nggak kelihatan kayak tempat naruh dongle, karena tuh dia kayak ada dikasih semacam badge yang dimana badge ini magnetik yang bisa kita cabut dan kita bisa langsung akses si USB dongle-nya di bagian belakang sini. Itu, dan idenya cukup pintar menurut gua karena nggak kelihatan kayak tempat dongle. Selain itu badge yang ada di bagian atas numpad ini tuh nggak cuma berfungsi sebagai estetik doang, dan si badge ini tuh bisa dilepas karena dia itu kayak pakai semacam foam gitu, jadi gampang untuk dilepasnya. Dan di balik sini itu tuh ada ekstra 4 keys yang bisa kita pakai kalau kita mau gitu. Jadi kalau misalkan kalian perlu menggunakan 4 keys ekstra di bagian atas numpad, itu bisa kalian pakai. Jadi bukan cuma sekedar buat estetik doang. Lalu untuk build quality sendiri, overall case-nya ini pakai bahan dengan material plastik, dan di bagian bawahnya gue udah bilang tadi pakai external weight aluminium. Dan secara build quality dia ini masih ada suara creakingnya, dan menurut gue cukup wajar karena plastik dan keyboardnya juga cukup panjang. Cuman nggak mengganggu menurut gue dan nggak mempengaruhi dari sisi fungsional juga. Untuk keycap sendiri di sini pakai bahan cherry profile PVT double shot, yang dimana secara kualitas tuh mengingatkan gue sebenarnya sama kualitas bahan keycap Akko PVT double shot. Cuman di sini secara tekstur tuh berbeda. Di sini tuh teksturnya lebih halus dan gue pribadi jujur lebih suka sama tekstur yang ada di keycap ini. Lalu secara printing kualitasnya oke, nggak ada yang mencong-mencong, konsisten, dan secara warna pun gue juga nggak ada komplain sama sekali. Dan selain keycap set bawaannya, kita juga ada dikasih ekstra spare keycap yang lumayan banyak yang bisa kita pakai kalau kita mungkin pakai keyboard yang lainnya atau mau gonta-ganti yang ada di sini juga bisa. Lalu untuk switch bawaannya sendiri di sini gue kebetulan pilih yang versi Gateron G Pro Yellow dan ada versi yang Gateron G Pro Brown juga. Cuman untuk kedepannya katanya Noir itu bakalan ada versi Avion Shadow, KTT Orange, dan juga ada yang versi Otemu Silent gitu. Cuman itu masih to be confirm kapan adanya. Dan di sini dia juga udah hot swap 5 pin yang universal, jadi kalau kalian pengen ganti switch bawaannya itu juga bisa. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa dia ini masih
masih north facing, tapi karena di sini menggunakan kombinasi Gateron G Pro yang dimana desain top housingnya itu udah beda daripada Gateron versi yang lama, jadi dia itu nggak ada interference. Dan selain itu ketebalan keycapsnya pun sudah didesain untuk dia itu tidak akan ada yang namanya interference. Karena di sini gue udah coba menggunakan Gateron G Pro Yellow dan juga keycap bawahnya. Di row 3 ini nggak ada berasa interference sama sekali. Dan gue udah coba juga di switch lain yang top housing itu masih sama dengan desain yang lalu kayak Cherry MX Black. Di sini gue udah coba dan itu nggak ada kerasa interference sama sekali. Dan menurut gue pribadi sih ini bukan masalah karena keyboard ini diciptakan sebagai keyboard pre-build yang dimana Noir sama Yunzi pun harusnya udah mempertimbangkan bagaimana keyboard ini akan dijual secara pre-build dan kita bisa ngetik dengan bottom out yang nyaman. Lain cerita kalau misalkan si keyboard ini dijual secara barebone atau ini adalah custom keyboard, karena itu adalah dua hal yang berbeda menurut gue. Kalaupun kalian pengen ganti switch ke depannya dan menggunakan keycap bawahnya ini, di sini tuh harusnya nggak bakal ada kerasa interference lagi karena gue udah coba juga di MX Black dan di situ nggak ada masalah, dan gue yakin di switch yang lain pun harusnya dengan desain top housing yang sama itu harusnya nggak berasa ada interference. Dan interference ini pun gue lihat pun juga nggak semua orang bisa ngerasain, apalagi kalau mereka belum pernah coba kombinasi south facing dan juga keycap cherry profile ataupun sebaliknya secara bersamaan. Selain itu untuk di paket penjualannya sendiri itu ada dapat kabel coil Type-C, ada dapat switch dan juga keycap puller, ada extra spare switch juga untuk kita bisa pasang di bagian atas tampetnya ini, dan juga ada dapat ekstra 4 keycap untuk ditaruh di atas ini, dan sisanya adalah keycap yang banyak tadi. Oke, lanjut untuk koneksi wirelessnya. Di sini gue udah coba pakai koneksi wireless 2,4 GHz-nya, gue coba main game nggak ada masalah, udah minim banget delaynya, udah nggak kerasa lagi kayak kabel. Dan selain itu untuk masalah intervensi sinyal, gue udah coba seperti biasa di setup gue pakai barengan sama MOS 2,4 GHz juga. Itu nggak berasa ada intervensi sinyal di setup gue. Dan perlu diingat bahwa setup gue ini PC-nya pakai kabel LAN, jadi bisa beda kasusnya di setup kalian. Gitu. Dan selain itu untuk koneksi Bluetooth sendiri gue udah coba cara pairingnya gampang, tinggal tekan Fn sama tilde udah bisa langsung pairing, dan dia bisa koneksi Bluetooth-nya maksimum ke 3 device sekaligus. Dan selain itu untuk masalah Bluetooth-nya, koneksi wireless segala macam, performanya udah nggak ada masalah. Oke, lanjut untuk desain internal sendiri. Untuk cara bongkarnya, yang pertama adalah tinggal bongkar semua skru yang ada di bagian bawah dan tinggal congkel bagian kanan sama kirinya, itu udah bisa bongkar bagian dalamnya. Dan selain itu untuk bahan plate sendiri dia pakai bahan polikarbonat. Lalu untuk bahan gasketnya dia pakai bahan silikon gasket yang cukup lembek. Lalu di bagian plate-nya itu dia dikasih semacam desain flex cut di bagian alfanya. Lalu untuk mounting point-nya itu dia kayak semacam menggunakan desain lift gitu. Jadi kita bisa expect tapping feel-nya bakalan agak fleksi gitu. Dan ini dia tuh flex cut-nya cuman di bagian plate-nya doang guys. Jadi di bagian PCB-nya itu dia nggak ada flex cut. Selain itu keyboard ini juga pakai daughter board, yang dimana cara nyambunginnya ke PCB adalah dengan pakai ribbon cable. Selain itu untuk kapasitas baterainya dia itu di 3000 mAh, dan gue udah coba dengan kondisi RGB mati itu bisa tahan kurang lebih sekitar 1 minggu 1 hari setengah dengan koneksi Bluetooth. Jadi bisa beda sama tipe penggunaan kalian dan tergantung kalian pakai koneksi apa. Tapi di sini udah cukup standar untuk sebuah keyboard mechanical wireless. Lalu untuk solusi akustiknya di sini mereka kasih platform dan juga switchpad berbahan silikon, dan di sini mereka nggak kasih case foam sama sekali. Dan menurut gue di sini cukup masuk akal karena untuk bahan silikon sendiri itu udah cukup bisa menahan getaran suara gitu. Jadi tanpa case foam pun di sini suara yang dihasilkan pun juga sudah nggak hollow dan sudah cukup oke menurut gue. Dan untuk bahan silikon sendiri itu juga bisa memberikan karakter suara yang lebih muted gitu ya. Kalian bisa dengerin sendiri suaranya tuh nggak terlalu besar, dan menurut gue ini cocok untuk target marketnya mereka yang dimana untuk productivity, dan productivity harusnya identik dengan kerja. Mungkin kerja tidak membutuhkan suara yang berisik ya, makanya karakter suaranya jadilah seperti ini. Selain itu tanpa case foam di sini menurut gue juga lebih menguntungkan, karena kalau di keyboard pre-build lain itu kan case foamnya tuh tebel-tebel guys. Jadi itu tuh neken balik si PCB-nya dan bikin tapping feel-nya jadi keras. Cuman di sini karena case foamnya nggak ada, jadi tapping feel-nya tuh kerasa lebih soft dan nggak kekompres sama sekali. Dan overall secara tapping feel di sini gue udah cukup suka karena tidak ada case foam yang mengganggu. Dan buat kalian penasaran sama suaranya kurang lebih seperti apa, silakan kalian dengerin sendiri. Oke, yang terakhir untuk kesimpulannya, kolaborasi Noir dan Yunzi kali ini bisa dibilang menghasilkan sebuah keyboard yang cukup menarik dengan desain yang estetik, clean, dan minimalis banget menurut gue. Gue pribadi suka banget sama desain keyboard mereka yang ini. Dan selain itu, untuk hal-hal yang lainnya pun juga mereka mikirin detail-detail yang sebelumnya belum dipikirin sama keyboard pre-built lain, dan dieksekusi dengan cukup rapi dan mulus banget di keyboard ini. Selain itu untuk fitur-fiturnya gue rasa semuanya udah ada wireless
trim mode, gasket mount, keycap PBT double shot cherry profile, dan juga hot swap juga udah ada di sini. Dan selain itu ya, untuk harga 1,5 juta untuk keyboard dengan layout 98 key yang tinggal langsung dipakai, gue rasa ini yang paling gampang buat gue rekomendasiin untuk sekarang. Tapi terlepas dari itu, jujur gue bingung ini bisa dibilang kekurangan apa enggak. Karena meskipun dia ini north facing, tapi kombinasi switch dan juga keycap yang ada di sini tuh udah bisa menghasilkan tapping feel yang bebas dari interference dan bisa bottom out dengan normal. Itu apalagi ini adalah keyboard yang diciptakan secara pre-built, yang dimana penilaian gue adalah ya kalau keyboard pre-built ya gue nilainya out of the box tanpa dimodifikasi kemudian gitu ya. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Noir X Yunzi Collaboration Series Volume 1 ini. Dan seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram, ada TikTok juga, dan join komunitas kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe Gulus dari Kalian Tadi. Sampai jumpa di video berikutnya.